Bolelebo Itanu salelebo Bolelebo Tanah Timur lelebo Baik tidak baik Rai beluliu diak Baik tidak baik Atambua paling baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad 20 menyatakan, agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna. Karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa tanpa panduan agama tidak akan berjalan dengan benar, tetapi justru malah membuang banyak waktu untuk mencapai hasil tertentu atau lebih buruk lagi. Seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, beliau membuat peradaban baru yang kemudian memunculkan definisi bahwa Islam adalah agama yang sistemik, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam untuk disyiarkan kepada umat manusia yang salah satu fungsinya adalah hudalinnas, petunjuk bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini tergerak hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Quran tentang penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk jamak, yakni kata al-zulumati yang berarti aneka kegelapan, dan an-nur yang berbentuk tunggal. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan itu beraneka ragam serta sumbernya pun banyak. Berbeda dengan an-nur atau cahaya yang selalu menerangi dan tidak pernah memberikan gelap. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya Intaj al-Mustashrikin wa atharuhu fi al-firri al-hadis menulis, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan untuk mencapai masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya dapat dinilai dari apa yang dipersembahkannya kepada masyarakat, tetapi juga dapat diukur dengan wujudnya suatu iklim yang dapat mendorong kemajuan pembangunan karakter bangsa itu, termasuk Al-Quran. Lalu bagaimanakah dinamika keilmuan untuk mewujudkan kepribadian umat Islam saat ini? Umat Islam saat ini mengalami degradasi besar-besaran.
Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi di dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani di dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia hanya memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh sebab itu, untuk membangun karakter bangsa dan teknologi, kita jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang Protestanis Taois. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang Konfusius Taois. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taois. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membangun karakter bangsa dan membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur, bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur, dan bacalah diri kita agar hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus diimbangi dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Hadirin, akan tetapi untuk dapat memahami terhadap Al-Quran dengan jelas dan benar melalui penjelasannya di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dan menciptakan karakter bangsa, maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni membaca Al-Quran dari segi kebahasaan. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Toha ayat 113 yang berbunyi, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fi minal wa'idi la'allahum yattaqun. La'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikran. Sadaqallahul azim. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin rahimakumullah, memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan landasan menuju jati diri bangsa. Hal ini dapat ditemukan dengan kata-kata ilmu yang ditemukan di Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali, supaya kita dapat belajar membangun karakter yang dimaksud. Mari
kita sama-sama menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup karakter bangsa untuk menjadikan Rai Belu tercinta lebih maju lagi. Dewan Hakim, izinkanlah kami menutup syarahan Quran ini dengan sebuah lagu. Bapak Ibu Dewan Juri, Cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf kekurangan kami. Terima kasih, semoga jumpa lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu